Kemudian anak daripada Imam Muhammad Sahibul Marbad yang bernama Alwi punya anak namanya Al-Imam Abdul Malik yang lahir pada tahun 574 Hijriah, meninggal 653 Hijriah. Beliau inilah dijuluki Al-Muhajir, julukan juga sebagai Al-Muhajir, orang yang berhijrah. Yang pertama kakek beliau namanya Al-Imam Ahmad, berhijrah dari Irak ke Hadramaut. Yang kedua diberikan gelar Al-Muhajir adalah Abdul Malik yang berhijrah dari Hadramaut ke India, ke Gujarat. Kemudian Al-Imam Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Abdullah Azumat Khan. Azumat Khan. Sayyid Abdullah punya anak namanya Jalal Ahmad Shah. Jalal Ahmad Shah punya anak namanya Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain inilah yang pergi ke Nusantara, pergi ke Indonesia dan dimakamkan di Bugis. Beliau membawa anak-anaknya sampai ke Campak, menikah, punya anak turunan, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Beliau mampir ke Sulawesi, mampir ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat, dan seterusnya. Sehingga seorang penjelajah dunia bernama Ibnu Battuta sekitar abad ke-7 Hijriah. Ibnu Battuta ini pernah mampir ke Hadramaut pada tahun 750 Hijriah. Beliau bertemu dengan dua ulama besar min ahlil bait Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh dan Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Kemudian kedua ulama besar dari Ahlul Bait ini mengatakan kepada Ibnu Battuta, wahai Ibnu Battuta, ketahuilah bahwa kami punya keluarga ini banyak, ada di India, ada di Jawa, ada di Nusantara, bahkan sampai ke Malaka, yaitu Malaysia, Johor dan sekitarnya, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke Campak. Campak itu masuk kepada Vietnam, bahkan sampai ke Thailand dan Filipina. Itu pernyataan ditulis dalam kitab Auliya'u Syarqil Ba'id. Bahkan di Aceh sudah ada daripada murid-muridnya Al-Imam Ali ibn Muhammad Sahibul Marbad, yang tidak lain ayah daripada Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Ini rangkaian daripada silsilah nasab para wali songo yang membawa Islam ke Nusantara. Kemudian keberkahan ini berlangsung sampai sekarang. Kurang lebih ada 2 juta daripada anak turunan Al-Imam Husain yang ada di negeri Indonesia. Ini keberkahan, kita patut syukuri. Dan ini pilihan Allah Ta'ala. Ada buku namanya Fact and Fiction of History, disusun oleh Profesor Dr. Nagib Al-Aktas di Malaysia. Beliau mengatakan bahwa kenapa para da'i-da'i dari Hadramaut mereka datang ke Nusantara untuk berdakwah, karena ada informasi yang mereka dapat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan pergi dakwalah ke negeri di atas awan, yang dimana di situ nanti berkah, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, dan nanti kelak negeri tersebut banyak melahirkan orang-orang soleh dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditafsirkan itu adalah Nusantara. Mereka semuanya berangkat dakwah fi sabilillah, membawa harta mereka, meninggalkan orang tua mereka untuk membawa agama Islam, untuk mengenalkan negeri Nusantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya dikuasai oleh Hindu dan Buddha. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Datang Sayyid Jamaluddin. Di zaman tersebut proses waktu berjalan dengan strategi dakwah lewat pernikahan
Dakwah pertama, mereka menikahi putri-putri para raja. Mereka menikahi putri-putri pejabat dari kerajaan Majapahit, dari kerajaan Sriwijaya. Maka dengan akhlak, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, mereka bisa merubah kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam. Walaupun tidak secara langsung muncul kerajaan Demak, kerajaan Samudra Pasai yang lebih dahulu sudah muncul. Maka dari sinilah Islam tersebar. Bahkan ada satu makam, batu nisannya bertulis Fatimah bintu Maimun. Itu sekitar abad 4 Hijriah, sezaman dengan masanya Imam Ghazali rahimahullah. Itu sudah ada di Gresik. Maka dengan pernikahan tersebut berubahlah yang tadinya mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, berubah ini negeri menjadi mayoritas Muslim. Alhamdulillah, dengan keikhlasan dakwah mereka. Nah, kita di zaman sekarang harus mengakui sejarah itu. Jangan kita mengingkari, karena zaman sekarang muncul orang-orang yang mengingkari dan memutarbalikan sejarah. Bahkan ada salah satu tokoh mengatakan dari Wahabi, ia mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif, cerita palsu. Kalau cerita palsu, dari mana dia bisa Islam? Dari mana itu kesultanan-kesultanan yang ada? Cirebon, Kesultanan Demak. Di situ juga ada data-data yang mereka catat, asal usul para sultan mereka itu dari mana. Kemudian murid-muridnya, makam kuburan mereka sampai sekarang masih ada dan masih diziarahi 24 jam. Kalau kita ke Sunan Ampel, itu diziarahi dengan bis non-stop, menunjukkan bahwa Syarif Ahmad rahmatullah seorang wali yang sebenar-benarnya wali Allah. Kenapa demikian? Sudah meninggal dengan cukup lama, sekitar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, tapi sampai sekarang menghidupkan orang hidup. Berapa banyak masyarakat yang ada di sana ekonominya maju, terpenuhi ekonominya karena berdagang sebab orang ziarah ke makam Sunan Ampel. Berapa banyak hotel-hotel muslim, hotel-hotel bernuansakan Islam dibangun di sana. Berapa banyak rumah makan, berapa ribu orang yang hidup berkat daripada keberkahan Syarif Ahmad rahmatullah. Ini keberkahan yang sifatnya hissiyah, sifatnya konkret, nyata. Tapi ada keberkahan yang sifatnya ma'nawiyah, yaitu mereka mendapatkan keberkahan memeluk agama Islam di zaman tersebut. Luar biasa. Oleh sebab itu, ini para wali songo ada. Para wali songo adalah tokoh-tokoh dai yang ikhlas fi sabilillah, dan mereka seluruhnya adalah para ulama yang alim, yang faqih, yang memiliki strategi dakwah, ahli tata negara, ahli politik, ahli seni. Makanya Sunan Kalijaga itu dakwanya lewat budaya, lewat wayang, lewat syair-syair yang dibuat dengan lagu yang indah. Lewat itulah mereka mengajak orang ke dalam agama Islam. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah bisa berkumpul dengan mereka dan bisa berkumpul dengan kakek buyut mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,